Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa sekalian, selamat datang kembali di serial Ramadan. Kita akan membahas berkaitan dengan topik-topik Ramadan di serial ini bersama guru kita di episode kali ini, yaitu Ustadz Muhammad Syaputra. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, ini sudah berada di penghujung Ramadan Ustadz. Nah, kita juga dianjurkan untuk tidak beramal gaspol di bulan Ramadan saja, namun dianjurkan untuk beramal di setelah Ramadan Ustaz. Nah ini ada kiat nggak Ustaz supaya kita bisa istiqomah beramal setelah Ramadan Ustaz? Iya, artinya kita tetap harus menjaga semangat Ramadan di bulan-bulan yang lain ya, gitu ya. Gimana kiatnya Ustaz? Iya, jadi ada beberapa hal yang insyaallah ta'ala dengan kita melakukan hal ini, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk tetap bisa beramal kebaikan seperti layaknya di bulan Ramadan. Yang pertama jelas ya, paling utama di sini adalah kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Dan ini diisyaratkan dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang biasa kita baca dalam suratul Fatihah. Kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, sebagian para mufassirin menjelaskan ya bahwa iyyaka na'budu itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Tujuan kita hidup di dunia ini yaitu beribadah kepada Allah. Sedangkan bagian yang kedua wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, ini adalah kunci untuk kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Maka tidak bisa kita melakukan ketaatan, kebaikan, amal saleh kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah juga diisyaratkan dalam hadis. Nabi SAW itu pernah mengajarkan satu doa yang sangat penting kepada sahabat yang sangat dicintai oleh beliau, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Bahkan Nabi SAW sebelum memberikan hadiah doa ini, Rasul mengatakan, ya Mu'adz, ya, wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku benar-benar cinta sama engkau. Fala tada'anna fi kulli duburi salat an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka janganlah kamu ya tinggalkan pada akhir dari tiap-tiap salatmu untuk selalu berdoa, ya Allah bantulah aku untuk berzikir kepadamu, ya, wa syukrika, dan mensyukurimu, wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Nah, di sini menunjukkan bahwa pentingnya seseorang itu senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam menjalankan tugas besarnya ini di dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu senantiasa banyak mengingat kematian, ya, karena mengingat kematian ini merupakan penghancur segala kelezatan, kata Nabi SAW, kelezatan duniawi, gitu ya. Bahkan ada sebagian para ulama mengatakan orang yang memperbanyak mengingat kematian itu ukrima bitsalasati asya, akan diberikan kemuliaan dengan 3 perkara. Di antaranya di situ adalah nasyatul ibadah, akan muncul semangat dan rajinnya ibadah kepada Allah SWT. Nah, itu yang akan membuat dia senantiasa terus ya menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Kemudian yang ketiga, senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ya, karena ilmu syar'i ini memiliki keberkahan yang luar biasa. Ya. Pernah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan, ya, beliau mengatakan tentang satu penjelasan mengenai kata sultan. Kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjah. Setiap kata sultan di dalam Al-Qur'an itu maknanya hujjah, maknanya dalil. Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber ilmu, kan begitu ya, atau ilmu itu sendiri. Maka kemudian para ulama menjelaskan, ya, sultan itu artinya kan penguasa, gitu ya. Orang yang memiliki kekuasaan, memiliki power untuk bisa mengatur dan menguasai orang-orang yang dipimpinnya, orang-orang yang dikuasainya. Nah, dari penjelasan Ibnu Abbas itu bisa ditarik pelajaran yang sangat besar bahwa ilmu itu bisa menguasai orang yang memilikinya. Dan kita tahu ilmu itu mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada jalan yang lurus. Nah, ketika seseorang ikhlas dalam menuntut ilmu, ya, demi mengharap keridhaan Allah dan menghilangkan kebodohan pada dirinya dan orang lain, maka Allah memberikan keberkahan melalui ilmu tersebut, sehingga Allah jadikan dia
terbimbing dengan ilmunya. Nah, ini pentingnya kita menuntut ilmu syar'i. Iya, makanya Nabi sampai mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala kehendaki kebaikan yang banyak, maka Allah akan berikan dia pemahaman terhadap agama. Dan tidak mungkin orang itu paham agama kalau tidak belajar terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah mujahadah, ya, bersungguh-sungguh. Dia wajib melawan hawa nafsunya, ya, demi untuk mewujudkan ibadah dan amal saleh. Ya, karena kita manusia diberikan potensi oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita harus, ya, wujudkan itu, ya. Kemudian, ya, di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69, ya, Allah menjelaskan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, meniti jalan menuju kepada keridhaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami benar-benar akan berikan hidayah kepada mereka. Ya. Kami akan berikan petunjuk kepada mereka, ya, jalan-jalan menuju kami, jalan-jalan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala wa innallaha lama'al muhsinin, ya. Allah berfirman, dan sesungguhnya Allah benar-benar senantiasa bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu yang ketiga, yang keempat, ya. Yang terakhir, yang kelima, itu kita berusaha untuk mencari lingkungan dan kawan-kawan yang mendukung kita untuk selalu taat kepada Allah. Ini juga penting. Ya, karena ada ungkapan orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu bisa menarik. Kalau temannya baik, menariknya kemana? Kepada kebaikan, kan begitu. Kalau temannya buruk, dia pasti menarik kepada keburukan. Dan ini juga sesuai dengan sabda Nabi SAW, ya. Nabi pernah mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama kawan dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan, kata Nabi SAW, ya, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi kawan terdekatnya. Kalau kawan terdekatnya baik, maka pegang dia. Ya, jadikan dia tetap berkawan bersamamu. Tapi kalau kawannya buruk, maka tinggalkan. Cari kawan yang baik agar terbimbing di atas kebaikan-kebaikan. Dan di bulan Ramadan ini kita sudah menjalankan banyak amalan, Ustaz. Nah, ini apakah ada urgensi, Ustaz, untuk di setelah Ramadan ini kita tetap istiqomah untuk melakukan amalan-amalan tersebut? Iya. Kita harus ingat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu itu sampai datang kematian kepada. Maknanya di sini kita beramal bukan hanya di Ramadan. Kita beramal harus di dalam seluruh bulan-bulan yang lain sampai sepanjang hidup kita di dunia. Nah, sehingga di sini, ya, kita wajib untuk tetap mempertahankan amal-amal soleh. Adapun ketika kita beramal di bulan Ramadan, memang Allah Subhanahu wa taala siapkan, ya, bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas takwa kita. Dan sebagian ulama, ya, mereka memberikan penamaan kepada bulan Ramadan itu dengan syahru tarbiyah, bulan untuk memberikan pendidikan. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi orang-orang yang ingin melakukan kebaikan untuk semakin membiasakan kebaikannya di bulan Ramadan. Makanya kita lihat, ya, di bulan Ramadan itu Masya Allah masjid-masjid lebih ramai daripada sebelumnya. Ya, banyak orang bersedekah, banyak orang yang qiyamul lail dan seterusnya, membaca Al-Qur'an. Nah, itu semuanya karena memang Allah memberikan kemudahan di situ. Nah, ketika Allah memberikan pendidikan, kemudahan dan pembiasaan untuk hamba-hamba Allah yang ingin melakukan kebaikan ini, maka kemudian setelah keluar dari bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan ini jangan dihilangkan. Tetap dilanjutkan. Ya, tetap dilanjutkan. Berusaha untuk terus mempertahankan spirit Ramadannya di hari-hari yang lain. Ya. Ada dalil, Ustaz, yang menyebutkan bahwasanya salah satu tanda diterimanya amal di bulan Ramadan adalah berlanjut atau continue amal setelah Ramadan, Ustaz. Nah, ketika kita setelah Ramadan kemudian qadarullah futur tidak melanjutkan amalan-amalan tersebut, apakah ini pertanda amalan kita tidak diterima, Ustaz, di bulan Ramadan, Ustaz? Kalau kita pastikan tidak diterima, kita tidak tahu, ya. Tidak tahu, Ustaz, ya. Tapi Allah SWT berfirman hal jazaul ihsani ilal ihsan, gitu, ya. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan yang selanjutnya. Nah, adapun ketika kita melihat, ya, kondisi diri kita atau diri orang lain kemudian futur setelah berlalunya Ramadan, maka itu juga bisa jadi tanda, gitu, ya, bahwa amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan mungkin bukan tidak diterima, tapi
mungkin berkurang pahalanya atau semacamnya, atau ada kekurangan-kekurangan di bulan Ramadan itu. Nah, maka di sini kalau orang itu sadar, tahu gitu ya, maka dia akan berusaha untuk meningkatkan semangatnya kembali. Semangatnya kembali. Jadi oleh karena itu perbanyak untuk berdoa, mohon kepada Allah supaya semua amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah, sebagaimana para salaf melakukan seperti itu. 6 bulan setelah berlalunya Ramadan, mereka selalu berdoa minta kepada Allah untuk diterimanya amal-amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakallahu khair atas pemaparannya. Demikian para pemirsa sekalian untuk episode kali ini, yaitu kiat untuk kita bisa terus beramal di setelah bulan Ramadan. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus istiqomah beramal setelah di bulan Ramadan. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup episode kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu di episode berikutnya insyaallah di serial Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.